Ya, pada video kali ini gue mau ngejelasin ya beberapa kesalahan pemula di meme coin yang biasa dilakukan ya. Yang pertama ya, itu kena FOMO. Jadi banyak yang sebenarnya main meme coin itu, mereka nggak ngerti token apa yang mereka beli, token apa yang mereka entry hanya karena kemakan FOMO aja ya. Jadi ini tuh kesalahan pertama yang umum banget di meme coin ya. Yang pertama FOMO, yang kedua berekspektasi tinggi terhadap satu token. Jadi tuh dia mempercayai bahwa ketika dia entry di satu token, itu tuh bakal meledak tokennya ke 1 juta market cap, ke 2 juta market cap atau lebih gitu ya. Padahal token tersebut nggak jelas ya, nggak jelas token dari mana, nggak jelas siapa yang bikin. Tiba-tiba ya berekspektasi untuk tokennya itu meledak ya. Yang ketiga itu nggak ngerti audit token ya, nggak paham gimana caranya audit token info dan cuma ikut-ikutan aja ya. Jadi mereka tuh nggak paham yang namanya token info ini ya. Apakah satu token itu bagus, apakah satu token itu jelek, apakah token ini ya bisa kita entry ya, kayak gini, baca bubble maps, token info, ini sangat penting. Di meme coin menurut gua, ini adalah dasar yang sangat penting ya. Yang ketiga, itu adalah yang keempat ya, psikologis kacau ketika ingin entry. Jadi mungkin kalian buat yang nggak terlalu sering entry di meme coin itu pasti dulu gue juga ngerasain ya. Jadi ketika gue mau entry di satu token itu biasanya gue kayak cemas gitu, kayak cemas. Tuh gue entry di sini gak ya? Gue bener gak ya entrynya? Kira-kira ini bakal naik gak ya? Terus kayak ya akhirnya membuat psikologis lu berantakan dan lu nggak jelas gitu entrynya ya. Yang selanjutnya yang kelima ya, yang mau gue kasih tahu, nggak semua token itu wajib di hold lama-lama ya. Jadi untuk token yang bisa di hold itu tuh ada beberapa kriterianya, dan menurut gua kalau token-token kayak gini, token-token ya yang nggak jelas lah siapa yang bikin ya, ini sebabnya kenapa, itu yang nggak wajib kita hold lama-lama, kecuali token tersebut emang ditweet sama orang-orang besar ya, kayak misalnya Elon Musk atau siapa gitu ya. Itu mungkin kita bisa jadi pertimbangan untuk hold token tersebut ya. Selanjutnya itu apa ya, banyak trader meme coin pemula itu dia bermindsetnya judi. Jadi kayak gini ya, contoh dia tuh lempar 1 juta dan itu berharap dalam satu kali entry itu jadi 10 juta atau jadi 100 juta. Nah itu menurut gua mindset yang salah di meme coin ya. Jangan berekspektasi tinggi seperti itu ya. Jadi kalau ketika kalian berekspektasi tinggi seperti itu tuh awal dari kekalahan ya. Karena apa? Ya jadinya tuh lu nggak bakal bisa apa ya, mengendalikan psikologis lu lah kalau kayak gitu ya. Ya, selanjutnya itu ya lu nggak sabaran untuk entry di satu token ya. Kayak contoh token ini ya. Ini kan naik terus tuh sampai 600k market cap. Nah, ini kalau lu FOMO, lu beli sekarang di sini, itu kemungkinan lu untuk nyangkutnya itu lebih besar. Jadi, untuk entry di satu token itu juga ada caranya ya. Lu tunggu sampai RSI-nya itu nyentuh bawah ya. Kalau lu masuk di token kayak gini, itu bisa jadi ya jatuhnya gambling ya. Karena kita nggak tahu dia turunnya kapan. Karena ini lagi ATH terus kan. Jadi kalau ada token kayak gini, ya saran gua kalian sabar dulu ya. Jadi jangan kemakan FOMO. Walaupun ini gue dari tadi ketinggalan ya. Kalau gue masuk di 300k market cap ini udah untung ya. Tapi itu gue jatuhnya kalau kayak gitu, gambling ya. Gambling. Kalau gambling itu ya menurut gue itu awal dari ya lu kalah lah gitu. Karena nggak semua gambling yang lu lakukan kan berbuah hasil. Oleh sebab itu ya lu harus disiplin ya. Kayak contohnya di sini gue bakal berusaha disiplin ya. Dimana gue baru masuk ketika nanti market capnya itu RSI-nya itu dia nyentuh bawah. Jadi kalau sebelum dia nyentuh bawah, gue nggak bakal masuk. Karena sepengalaman gue, ketika gue melanggar aturan gue itu gue cuannya itu nggak gede lah. Ibaratnya hanya secukupnya aja, tapi nggak terlalu besar lah ya. Kayak misalnya ya paling cuman sehari 200 ya. Sedangkan target harian gue kan kayak GoPay sampai 1 juta gitu. Ya di sini kita lihat dia tetap naik. Ya tapi nanti token ini bakal turun dulu ya. Jadi jangan FOMO. Walaupun dia naik ke 2 juta market cap saat ini. Ya, sabar dulu. Biasanya di penurunan awal ini itu ada jatuhnya nuk ya, kalau istilahnya nuk. Jadi di mana biasanya whales itu ngejual rame-rame ya. Nah, tunggu itu terjadi gitu. Nah, ini nuk nih. Biasanya nuk nih kalau kayak gini. Jadi whalesnya itu ngejual rame-rame. Sabar ya. Ini tadi udah nyentuh di sini tapi gua nggak entry ya. Jadi sabar dulu. Kalau kayak gini sabar ya. Kita lihat pastikan auditnya benar ya. Auditnya benar dan di sini holdernya juga masih bagus ya. Ya di sini kita entry. Ya, terkonfirmasi. Udah naik kita jual ya. Ini kita jual ya. Ini udah untung $4, sabar ya. Ini ada penurunan lagi soalnya. Kalau lihat dari sini dia nggak melanjutkan kenaikan. Ya, buat yang nanya pakai apa, di sini gue pakai Axiom Pro, linknya ada di deskripsi. Terima kasih.